Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih dan ini rekan saya. Endang Puji Lestari. Di sini kami akan melakukan bincang-bincang santai untuk melaksanakan tugas akhir semester 2. Di sini kita itu akan membahas terkait Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya Bu ya, khususnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Untuk implementasi Undang-Undang nomor 43 tersebut Bu, berdasarkan undang-undang itu, apakah tujuan dengan adanya perpustakaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menurut Ibu? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan adalah undang-undang yang mengatur tentang peran, fungsi, dan pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Implementasi pelaksanaan undang-undang tersebut melibatkan berbagai langkah dan kebijakan yang dijalankan oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga perpustakaan itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Dengan begitu jadi untuk perpustakaan itu bisa berjalan merata gitu ya Bu ya, dari pusat, daerah maupun dari ke bawah-bawahnya. Iya. Dengan ini Bu, kita itu kan di saat ini sekarang ini kan perkembangan teknologi digital itu yang semakin pesat dan semakin Bu ya. Saat ini layanan apa sajakah yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk agar bisa dikenal masyarakat sehingga membangkitkan semangat minat baca di masyarakat itu bisa tumbuh kembali, daripada kan anak-anak sekarang itu lebih asik main game dengan smartnya, dengan HP-nya ya Bu ya. Iya. Ini Mbak, tujuan dari perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situ kita mempunyai program-program yang karena semakin banyaknya kemajuan digital seperti itu di era modern ini, makanya di perpustakaan kita ada kayak program e-Pusda. E-Pusda itu adalah electronic book yang ada di dalamnya. Jadi masyarakat yang tidak datang ke perpustakaan bisa menggunakan itu. Di samping itu, untuk masyarakat yang jauh dan terpencil atau terisolasi, kita bisa menjangkaunya dengan layanan keliling. Gitu, dengan adanya mobil keliling-keliling itu ya Bu. Iya, seperti itu. Perpustakaan keliling, jadi masyarakat tidak harus datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk baca-baca. Kita menjemput bola. Oh gitu Bu. Iya. Selain itu Bu, mungkin ada yang layanan yang lain? Ada Mbak, untuk anak-anak itu ada layanan dongkel beras, di mana itu dongeng keliling bersama anak sekolah. Jadi kita itu menjemput mereka ke tempat-tempat yang jauh dari kabupaten. Kita ajak ke kabupaten, habis itu kita ajak ke tempat-tempat bersejarah seperti ke museum, ke candi, seperti jadi itu. Jadi dikenalkan untuk situs-situs sejarah yang dulu-dulu gitu. Seperti itu. Jadi program untuk anak-anak. Juga ada martabak. Apa itu? Mari membaca dan bercerita bersama anak. Dimana itu untuk anak usia dini. Oh, kira-kira makanan Bu. Enggak, itu untuk program untuk anak usia dini. Jadi kita menyediakan ruangan yang kita desain seperti tempat bermain seperti itu. Jadi di situ nanti ada kita bercerita, bermain seperti itu untuk anak usia dini seperti itu Mbak. Iya. Istilahnya biar keren, biar orang-orang tertarik gitu datang. Saya juga tertarik Bu. Makanan gitu. Jadi untuk menarik masyarakat, kita di Kabupaten Nganjuk ini kan diwajibkan ada inovasi-inovasi seperti itu. Jadi itu salah satu inovasinya kita untuk menarik masyarakat. Seperti itu. Oke. Selain itu Bu, dengan adanya perpustakaan itu, langkah apa yang diambil baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perpustakaan itu sendiri untuk menjalankan
implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut Bu. Kebijakan-kebijakan, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil? Ada. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membentuk kebijakan dan mengeluarkan peraturan pelaksanaan. Di samping itu, pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem perpustakaan itu sehingga bisa mendukung pendidikan nasional, menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan menjadi pusat sumber belajar, terus menjamin ketersediaan layanan dan beragam koleksi gitu. Jadi keragaman koleksi itu harus dijamin oleh pemerintah seperti itu. Oh, gitu. Jadi memperbanyak koleksi bukunya ya Bu ya. Iya, sekarang ini koleksi di kami itu ada 38.000 seperti itu. Oke. Terus aspek-aspek apa saja Bu yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang perpustakaan tersebut Bu? Mungkin ada pembentukan kebijakan atau mungkin dengan yang lainnya? Iya, pembentukan kebijakan ada itu untuk mengatur sistem perpustakaannya sehingga berjalan dengan lancar. Terus di samping itu juga alokasi anggaran yang memadai. Di samping itu ada infrastruktur yang ada di perpustakaan seperti pembangunan, terus peralatan, perbaikan yang memadai untuk masyarakat. Ya. Jadi pembangunan gedung itu juga harus diperhatikan Bu ya. Iya, jadi gedungnya benar-benar representatif buat mereka, termasuk sarana prasarananya, kenyamanannya seperti itu. Pengembangan koleksi dan lain-lainnya ya Bu Iya. ya, untuk penyedia layanan juga harus diperhatikan juga. Oke. Untuk pengembangan sumber daya manusianya gimana Bu? Untuk pengembangan sumber daya manusianya kita sering baik di dinasnya kami sendiri mengikuti BIMTEK maupun pelatihan, diklat-diklat seperti itu. Kita juga menyelenggarakan diklat-diklat dan BIMTEK untuk masyarakat desa, sekolahan seperti itu, pondok pesantren juga. Jadi kita bisa menyentuh semua lapisan masyarakat seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kerjasama dan kemitraannya juga harus ada ya Bu ya. Iya, kita kerjasama dengan pihak bank untuk memperoleh bantuan seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus dengan seperti pondok pesantren seperti itu. Jadi masuk ke pondok pesantren Bu ya Bu, Iya. untuk gimana ya, melayani minat baca itu ya Bu ya. Iya. Oke. Terus dengan itu Bu, perpustakaan itu yang baik itu yang bagaimana menurut Ibu perpustakaan itu yang ideal lah? Perpustakaan yang ideal adalah perpustakaan yang mampu memberikan layanan pada masyarakatnya, mampu menjamin kelangsungan informasi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat, bisa menjamin ketersediaan beragam koleksi yang menyentuh masyarakat. Kita juga ada program ini Mbak, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana program tersebut kita bisa menyentuh masyarakat langsung sehingga masyarakat bisa belajar di perpus, menghasilkan suatu produk dan bisa menjualnya seperti itu. Jadi itu untuk itu ya Bu ya, belajar memasak, belajar untuk membuat kerajinan tangan. Iya seperti itu. Ada ya Bu ya. Jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang menyediakan sumbernya, materinya yang nanti kita bawa ke masyarakat yang mengikutinya. Jadi kita bisa kolaborasi seperti itu. Jadi itu bisa kerjasama dengan UMKM juga ya Bu ya. Iya seperti itu. Itu bisa menghasilkan nilai ekonomi. Iya, kalau dengan UMKM kita lebih ke pelatihan pemasaran online seperti itu. Jadi gimana UMKM itu bisa mengonlinekan produknya. Nah itu kita menyediakan narasumbernya gitu Mbak, biasanya seperti itu. Jadi kita tetap ke desa-desa seperti itu. Mungkin perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat ya Bu ya, perpustakaannya dapat
menjadi tempat untuk menyenangkan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas membaca, belajar seni budaya dan keterampilan itu ya Bu ya. Iya, itu termasuk salah satu fungsinya, tujuannya. Oh gitu. Jadi perpustakaan yang ideal itu seperti itu. Mungkin juga perpustakaan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, mungkin sering menjadi tujuan masyarakat dalam mengisi waktu luang Ya, ya, seperti daripada duduk-duduk santai nganggur gitu, dan lebih baik untuk membaca-baca Bu ya, menambah ilmu gitu ya. Jadi kan ada istilah itu, buku adalah jendela dunia. Jadi dengan banyak membaca kita tahu lah. Betul. Ya, dari program yang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu, jadi diharapkan masyarakat bisa mempertahankan hidup ketika ada pandemi seperti itu. Jadi dia tetap eksis, survei, dari membaca, dia mempraktekkan di rumah dan bisa memasarkan gitu. Karena kita menyediakan gurunya seperti itu. Jadi perpustakaan yang ideal itu Ibu ya, perpustakaan yang baik ideal itu harus memiliki pembangunan gedung yang memadai, memiliki tata tertib, lokasi yang strategis yang bisa dijangkau masyarakat dengan mudah gitu. Terus kelengkapan sarana dan prasarana pun harus diperhatikan juga. Jadi jumlah koleksinya itu tidak melulu yang ini, juga ada sarana untuk rekreasinya seperti cerita, seperti itu. Up to date Bu ya, jadi nggak monoton buku-buku lama cerita itu aja. Tapi kita juga harus ada buku lama karena seperti manuskrip seperti itu. Jadi kita tetap pelihara itu buku-buku lama karena kadang ada sumber sejarah di situ seperti ini. Oh iya, kan biasanya arsip-arsip itu ya Bu ya, itu ya. Iya. Terdapat kearsipan juga yang menyimpan dengan cerita-cerita sejarah. Iya, seperti itu. Oke Bu, bincang-bincang kita saat ini mungkin kali ini sudah, mungkin semoga bermanfaat. Monggo kalau Mbaknya mau ke dinas kami, mampir di Jalan Mastrip nomor 230. Itu yang gedung baru tuh ya Bu ya? Iya, yang megah itu. Wah, biru. Kayaknya harus masuk ke situ Bu. Iya. Entah di situ duduk-duduk atau gimana ya Bu? Ya jangan, ya baca dong. Kita sediakan wifi dengan bandwidth yang gede gitu. Jadi selain kita bisa membaca buku, kita juga bisa browsing-browsing dengan Iya, bisa. Oke, Bu, terima kasih Bu ya bincang-bincang kali ini Bu, semoga bermanfaat. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Piro menit? 12, hampir 13. Kurang berarti. Iya. Ya, tambah itu. Kurang saiki. Dipotong. Sing pas dididik. Ditambahin malah. Loh, lah yo maksudnya kan dipotong sing pas wassalamualaikum kuwi. Apa nah ya? Aku tentang bahan nih. Dan yo wis akeh ya. Aku yo wis Tambahin kan enggak apa-apa paling ya. Sama guyon-guyon gitu ya. Ya wis no. Sudah. Tambahin tulisan-tulisan Oh, nanti toh, iya, nanti ditambah depannya engko paling. Nah, kayak yang itu loh, tugas punyanya itu implementasi bisa menambah nanti Bu. Oh, gambarnya perpus ngono ya? Nah, gambar unik kayak saya kacanya unik. Namanya IDW. Oh, enggak apa-apa nanti ditambah ya. Tambah kue Bu. Ben 15 menit ya. Aku Iya. belum 15 ki kurang 3 menit bisa di Mas. Itu kan cuma 12 berapa hampir 13 menit sama aku apa menit depannya dikasih apa jenenge ngono lho Mas, kayak iki lho Mas. Tulisan-tulisan gitu. Tulisan-tulisan kayak gitu. Masih belajar, kayak iso Mbak. Apa itu file yang kirimkan ke saya nanti